Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IKIP Siliwangi, Ibu Profesor Dr. Hajar Is Eti Rohaiti MPD, beserta jajaran. Yang terhormat Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Ibu Dr. Hajar Eti Sumbari MPD. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Dina Sanfaugia MPD. Yang terhormat Dosen Pembimbing 1 Bapak Aditya Permana MPD. Yang terhormat Dosen Pembimbing 2 Ibu Woro Puryani MPD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afrizal Holik dengan NIM 19210167 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Berbantuan Aplikasi Canva dengan Model Project Based Learning dalam Kemampuan Menulis Teks Ulasan Siswa Kelas 8. Pembahasan yang pertama pada penelitian itu meliputi latar belakang masalah, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat prosedur penelitian, yang kelima hasil penelitian, dan yang keenam ada simpulan. Selanjutnya mengenai latar belakang masalah penelitian, yaitu pengembangan bahan ajar E-Modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Project Based Learning dalam kemampuan menulis teks ulasan siswa kelas 8. Yang pertama yaitu kemampuan menulis teks ulasan peserta didik masih rendah karena peserta didik beranggapan bahwa menulis merupakan keterampilan yang sulit dilakukan dan peserta didik sulit mengembangkan gagasannya saat menulis teks ulasan. Bahan ajar yang sering digunakan di sekolah tersebut masih bersifat konvensional, sehingga pembelajaran yang dilakukan terkesan monoton. Untuk menanggulangi atau untuk hal tersebut tidak terjadi lagi, peneliti mengembangkan bahan ajar E-Modul berbantuan aplikasi Canva dengan model Project Based Learning dalam kemampuan menulis teks ulasan. Diharapkan nantinya pengembangan bahan ajar ini dapat menjadikan peserta didik bisa menulis teks ulasan. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar E-Modul berbantuan aplikasi Canva dalam kemampuan menulis teks ulasan pada siswa kelas 8. Yang kedua, bahan ajar E-Modul berbantuan aplikasi Canva dalam kemampuan menulis teks ulasan pada siswa kelas 8. Yang ketiga, respon siswa terhadap bahan ajar E-Modul berbantuan aplikasi Canva dalam kemampuan menulis teks ulasan pada siswa kelas 8. Dan yang keempat, kemampuan menulis teks ulasan siswa yang menggunakan bahan ajar E-Modul berbantuan aplikasi Canva. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). Menurut Sugiono, tahun 2019, halaman 396, Research and Development atau R&D
memiliki makna sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji keefektifan atau validitas produk yang telah dihasilkan. Di sini ada bagian atau rangkaian dari penelitian Research and Development atau R&D. Yang pertama ada potensi dan masalah, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam uji coba produk, yang ketujuh revisi produk dan uji coba pemakaian, revisi produk final, dan produksi massal. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Peneliti menyederhanakan prosedur pengembangan menjadi 8 tahapan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Yang pertama ada potensi dan masalah. Potensi dan masalah ini peneliti terlebih dahulu melakukan potensi dan masalah yang terjadi pada instansi tersebut mengenai bahan ajar yang nantinya akan dikembangkan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan setelah peneliti mendapatkan potensi dan masalah yang didapatkan. Selanjutnya, yang ketiga ada desain produk. Desain produk ini dilakukan peneliti atau yang dibuat peneliti yang nantinya akan digunakan terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, yaitu ada validasi desain. Validasi desain ini divalidasi oleh kedua dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Selanjutnya, ada perbaikan desain. Setelah melakukan validasi desain, ada saja yang harus kita perbaiki mengenai desain tersebut supaya desain yang kita buat atau nanti produk yang kita buat dapat menghasilkan hasil yang baik. Setelah itu, melakukan uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini dilakukan dengan skala kecil dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya, setelah melakukan uji coba terbatas dan menghasilkan hasil, produk kembali direvisi untuk dilakukan langkah selanjutnya, yaitu uji coba luas. Selanjutnya, di sini ada lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian ini di SMP Negeri 1 Kutawaluya di Jalan Raya Kutagandok nomor 110 Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Subjek penelitian. Peneliti melakukan subjek penelitian di kelas 8E dan di kelas 8M. Untuk kelas uji coba terbatas, peneliti melakukan penelitian di kelas 8E dengan jumlah siswa 15 siswa, dengan laki-laki 6 siswa, perempuan 9 siswa. Sedangkan pada kelas uji coba terbatas, peneliti melakukannya di kelas 8F dengan jumlah laki-laki 11 siswa dan jumlah perempuan 14 siswa. Di kelas 8F ini peneliti melakukan penelitian dengan 25 orang siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, yang keempat validasi, dan yang kelima tes. Instrumen pengumpulan data. Di
sini ada 6 instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua ada pedoman wawancara. Yang ketiga, lembar observasi guru dan siswa. Yang keempat, lembar validasi. Yang kelima, lembar angket. Dan yang keenam, lembar tes pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Di sini ada dua teknik pengolahan data. Yang pertama ada data kualitatif dan yang kedua ada data kuantitatif. Data kualitatif ini dipergunakan untuk menghitung data dari hasil observasi siswa serta guru dan wawancara. Sedangkan data kuantitatif ini dipergunakan untuk menghitung hasil lembar validasi, angket, serta tes yang dilakukan pada peserta didik. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti setelah proses pengembangan bahan ajar menulis teks ulasan yang dikembangkan dapat atau mendapatkan hasil yang berbeda pada saat uji coba terbatas dan pada saat uji coba luas. Pada saat uji coba terbatas pada lembar observasi guru mendapatkan nilai 89%, sedangkan lembar observasi siswa 89%. Ini sama dengan hasil yang didapatkan pada lembar observasi guru. Sedangkan pada uji coba luas, di sini lembar observasi guru mendapatkan nilai 90% dan lembar observasi siswa mendapatkan 90%. Di sini kelayakan bahan ajar. Kelayakan bahan ajar ini dinilai oleh validator 1 yaitu dosen pembimbing 1, validator kedua yaitu dosen pembimbing 2, dan validator ketiga yaitu guru bahasa Indonesia. Dari validator 1 mendapatkan nilai 80%, dari validator 2 mendapatkan nilai 80%, sedangkan pada validator 3 mendapatkan nilai 85%. Rata nilai dari 3 validator tersebut mendapatkan nilai 100%. Di sini respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar e-modul berbantuan aplikasi Canva untuk menulis teks ulasan. Pada respon siswa pada tahap uji coba terbatas mendapatkan nilai 89%. Sedangkan pada respon siswa pada uji coba luas mendapatkan nilai 90,4%. Di sini ada kenaikan angka yang sebelumnya mendapatkan 89% dan setelah penelitian dilanjutkan ke tahap uji coba luas mendapatkan nilai 90,4%. Di sini ada hasil menulis siswa terhadap pengembangan bahan ajar menulis teks ulasan. Hasil menulis siswa pada uji coba terbatas mendapatkan nilai 76%, sedangkan hasil menulis siswa pada uji coba luas mendapatkan nilai 81,6%. Simpulan dari penelitian ini, yang pertama, kelayakan bahan ajar e-modul berbantuan aplikasi Canva dalam kemampuan menulis teks ulasan siswa kelas 8 berdasarkan hasil validasi dari 3 validator. Di antaranya, validator 1 mendapatkan presentasi skor 80%, validator 2 mendapatkan presentasi skor 80%, dan validator 3 mendapatkan presentasi skor 85%. Jika dirata-ratakan,
dari ketiga validasi tersebut, yaitu 100% dengan kriteria valid untuk digunakan. Selanjutnya, respon siswa mengenai kelayakan bahan ajar Edmodo berbantuan aplikasi Canva dalam kemampuan menulis teks ulasan. Siswa kelas 8 mendapatkan nilai akhir pada uji coba terbatas dengan jumlah 15 orang peserta didik mendapatkan nilai sebesar 76% dengan kriteria sangat baik. Dan pada uji coba luas dengan jumlah 25 orang peserta didik sebesar 81,6% dengan kriteria sangat baik. Hal tersebut membuktikan bahwa bahan ajar tersebut dapat membantu peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks ulasan. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.